deradikalisasi bagi mereka ada 5. Pahami ini strateginya mereka. Ada berapa? 5. 1, mereka bilang harus kita delegitimasi yang ngomong. Yang ngomong harus kita buat orang lain agar nggak percaya. Delegitimasi yang ngomong. Yang kedua, yang diajak ngomong itu dibuyarkan konsentrasinya. Jadi kan kalau kita ngomong kayak sekarang, ada yang ngomong, ada yang diajak ngomong. Maka yang ngomong itu didelegitimasi, dibuat jadi nggak dipercaya. Yang kedua, yang diajak ngomong dibuyarkan konsentrasinya. Yang ketiga, media untuk diajak ngomongnya dihapuskan, diatur. Yang keempat, pesannya diselewengkan. Yang kelima, teman-teman sekalian, pemberi, penerima, media, lalu kemudian pesan. Yang terakhir, konteksnya itu kemudian diubah. Ini 5 cara untuk deradikalisasi bagi mereka. Contoh yang pertama, teman sekalian, ulama itu orang baik atau orang buruk? Orang baik atau orang buruk? Lihat ya, sebelum saya cerita tentang yang pertama, ada satu hadis. Ini hadisnya persis banget dengan yang sekarang. Teman-teman tahu Rasul pernah berkata, ada satu cara Allah mencabut ilmu daripada manusia. Dan kata Rasulullah, Allah mencabut ilmu dari manusia bukan dengan mencabut sekali cabut saja, tapi dengan mewafatkan para ulama, atau ulama-ulama nggak ada lagi. Rasul katakan, kalau ulama-ulama sudah nggak ada lagi, maka dipilihlah pemimpin-pemimpin bodoh daripada manusia. Itu redaksinya Ustadz atau redaksinya Rasulullah? Itu redaksinya Rasulullah. Dipilihlah pemimpin-pemimpin bodoh dari kalangan manusia, karena nggak ada lagi ulama yang ngasih tahu pada manusia. Ketika dipimpin kemudian dengan pemimpin bodoh ini, maka pemimpin bodoh memberikan keputusan yang sesat dan menyesatkan dan hancur seluruh manusia. Betul nggak kira-kira? Jadi mereka tahu, kayaknya mereka baca hadis juga. Jadi mereka mau menerapkan ulama harus disingkirkan dulu supaya muncul pemimpin yang nggak benar. Bisa paham dulu sekalian? Nah, yang pertama ini, ulama itu orang baik, tapi karena strategi deradikalisasi diusahakan agar orang pandang ulama ini buruk. Seperti apa? Chat mesum. Oh, ini ulama mesum, jangan didengerin. Oh, ini ulama tukang terima duit, jangan didengerin. Ini yang pertama. Mereka buat caranya agar ulama-ulama ini kehilangan harga diri, kehilangan kemudian muka di hadapan jamaah, sehingga jamaah nggak mau ngikutin para ulama. Percaya atau enggak teman sekalian? Takbir. Yang kedua mereka ingin apa? Membuyarkan konsentrasi yang dengerin. Dengan cara apa? Yang dengerin ditakut-takutin. Musa datang kepada Fir'aun, bilang pada Fir'aun, wahai Fir'aun, bertobatlah. Saya diminta oleh Allah menyampaikan risalah kepada kamu, dan saya diminta untuk membawa Bani Israel keluar daripada tanah ini, kemudian keluar pada tanah terjanji. Apa kata Fir'aun? Fir'aun pertama kali kalau bertemu dengan orang yang mendakwai Musa, yang pertama kali dilakukan nakut-nakutin Musa. Kamu nggak takut saya masukin penjara? Kamu kan udah pernah bunuh orang. Kalau kamu bunuh orang, saya masukin penjara sekarang. Dan kamu tahu nggak, dulu itu kamu saya pelihara di rumah saya. Kalau nggak berhasil nakut-nakutin orang, rencana yang kedua. Apa rencana yang kedua? Dia nakutin orang-orang yang dengerin Musa. Apa yang dia katakan? Wahai manusia, hati-hati dengan Musa. Musa ingin mengeluarkan engkau semua dari negeri-negeri kalian. Paham kalian? Sama nggak kira-kira kayak sekarang? Sama. Nakut-nakutin yang dengar supaya nggak mau dengerin para ulama lagi. Yang ketiga, medianya diatur. Nggak percaya? Coba sekarang yang punya Instagram, posting fotonya Habib Rizik, mesti hilang. Nah, sekalian, nggak percaya? Coba aja. Saya sudah coba berkali-kali soalnya. Saya pernah coba fotonya hilang. Lalu kemudian ketika aksi lagi ada lagi ada video cuma lewat sekitar cuma setengah detik atau seperempat detik itu hilang gitu kan ya. Nama hilang, nggak boleh. Kenapa? Karena mereka takut kalau saya tersebar para ulama, dipercaya oleh umat, mereka pasti hancur, mereka pasti kalah. Semakin taat manusia pada Allah, semakin hancur orang-orang zalim. Semakin kita kemudian merapat ke masjid, semakin kita taat sama Allah, mau kemudian dengerin para ulama, orang-orang yang zalim jualannya nggak laku. Paham teman sekalian? Yang keempat, apa yang mereka lakukan? Setelah medianya kemudian mereka hancurkan juga, mereka tandingi pesan-pesannya. Contoh misalnya, kembali pada Al-Quran dan Sunnah, ditandingi dengan kemudian apa? Islam Nusantara, kan itu kan ya? Lalu kemudian apa lagi? Kembali pada syariah, selamatkan Indonesia dengan syariah, ditandingi dengan pesannya saya Indonesia, saya Pancasila. Ini sudah dibuka sendiri sama mereka. Jadi kampanye-kampanye tandingan yang mereka buat untuk menandingi kampanyenya Islam. Yang terakhir, konteksnya diselewengkan. Oh iya betul, Al-Quran itu harus dipercaya, tapi Al-Quran versi mana?
tafsir Al-Quran yang mana? Kita tuh tidak akan bakal ngerti ngomongan Allah, karena ngomongan Allah itu adalah sesuatu yang bukan omongan manusia. Maka tidak boleh kita menafsirkan sendiri ayat-ayat Allah. Itu omongan siapa? Masih ingat? Ada. Iya benar, kita terus percaya dengan hadis. Tapi hadisnya sudah 200 tahun yang lalu, 200 tahun setelah Muhammad wafat. Maka hadis itu gak bisa dijadikan sebagai hujah. Tahu omongan siapa? Nah ini konteksnya kemudian diselewengkan. Ini namanya deradikalisasi. Nah sekali lagi, ketika mereka punya konsep seperti ini, ingin menghilangkan Islam daripada negeri, daripada kampung-kampung kita, maka apa yang harus dilakukan? Anak muda harus bergerak. Apa yang boleh anak muda bergerak? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Maka kemudian Allah katakan mereka beriman pada Allah, Allah tambahkan pada mereka hidayah. Wa rabbatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Bahwa Tuhan kami adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, tidak selain itu. Apa yang mereka lakukan yang berikutnya setelah mereka beriman? Mereka berdiri, mereka mengikatkan diri satu sama lain, berukhuwah, dan mereka berdakwah. Maka yang anak-anak muda jangan stop dakwah.